pelajaran. Alangkah baiknya kita harus membaca dulu ya, Nak ya. Silakan. Teman-teman, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Ais sakit, Angga Tri Ramadita, Alia Sigit Ramadhani, Atayana Rizkila, Bagas, Japa Ferdiansa, Jihan Talita Unpa, Suci Ramadhani Koar, Najwa, Tira, Rena Ora Agustin, Muhammad Damian Johansa, Rizky, Muhammad Irfan. Udah? Baik anak-anak ibu, kita akan memasuki materi pelajaran kita. Mari semuanya buka bukunya, buka buku tulisnya. Kemarin ibu sudah menjelaskan tentang kebersihan, ya kan? Untuk menjaga kebersihan kita harus apa? Menjaga kebersihan diri dengan cara mensucikan diri dengan cara mandi. Nanti akan ibu sediakan video yang akan kita tonton dan kita akan perhatikan. Nah, tolong nanti kalian perhatikan dengan teliti, pahami ya. Seperti itu. Tujuan pembelajaran ini nanti kita akan ibu akan menyampaikan tentang toharoh. Ya. Toharoh itu apa? Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu pagi hari pelajaran tentang toharoh. Nah, hari ini kita akan melihat, ibu akan menunjukkan video tentang toharoh dan pemahaman. Jadi saya mohon tolong perhatiannya ya sayang ya, perhatiannya diperhatikan dengan penuh seksama biar supaya paham dan mudah untuk dipahami. Oke? Baik anak-anak, ayo kita lihat sama-sama video kita ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khair, kaifahalukum. Semoga akhir dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam materi fikih bab 2 Toharoh atau bersuci. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu memahami tata cara bersuci atau toharoh. Yang kedua, siswa mampu membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Akhir dan penting, pernahkah kalian mendengar kata toharoh? Ya, toharoh memiliki arti yang penting dalam beribadah. Tentu
Tentunya sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat, kita harus suci. Suci artinya bersih. Jadi, toharoh artinya bersuci atau suci dari hadas dan najis. Akhi dan Ukhti, tahu belum berapa macam dari toharoh itu? Ya, toharoh ada 4 macam. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat adalah istinja. Penjelasan yang pertama adalah mandi. Tentunya kita setiap hari mandi ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita bersih dari hadas dan najis, menjadi sehat dan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Macam toharoh yang kedua adalah wudhu. Sebelum kita bersih dari hadas atau kotoran, kita tidak boleh sholat. Kita harus berwudhu terlebih dahulu. Berwudhu artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Macam toharoh yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu karena tidak ada air. Jadi tayamum sebagai pengganti wudhu. Macam toharoh yang keempat adalah istinja. Istinja paling mudahnya kita artikan dengan cebok atau membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan, yaitu dubur dan kubul. Apa sih dubur dan kubul itu? Dubur artinya tempat keluar buang air besar, sedangkan kubul tempat keluar buang air kecil. Nah, sekarang kita menuju alat toharoh. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air, batu, tisu, daun, dan kayu. Bagian tubuh mana yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah badan. Badan harus terjaga dari kotor dan najis. Pakaian harus selalu bersih agar terhindar dari penyakit. Bagian tubuh yang harus dibersihkan yang kedua adalah dubur dan kubul. Setelah buang air kecil dan buang air besar, kita harus istinja, yaitu membersihkannya dengan tangan kiri menggunakan air bersih. Kenapa kita harus hidup bersih? Karena kebersihan adalah tuntunan Islam dan kebersihan sebagian dari iman. Ingat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dan ingat juga hadis Nabi Muhammad, at-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah teman-teman, sekarang tahu kan artinya tayamum? Tayamum adalah mengganti berwudu apabila tidak ada air suatu bepergian atau sedang sakit. Bersucinya cukup dengan menggunakan debu. Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Caranya letakkan tangan pada tempat yang berdebu. Kemudian kita tiup, lalu diusapkan pada muka kita. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Lalu diusapkan pada kedua tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Itulah caranya tayamum. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum. Tadi sudah kita melihat sama-sama kan tentang toharoh dan apa saja itu toharoh dan bagaimana cara bertoharoh. Ya kan, sudah jelas? Toharoh itu tadi apa? Cara untuk mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara yang
dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, tidak boleh kita menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini digunakan untuk yang baik-baik, contohnya untuk memegang barang sesuatu. Kalau untuk mengeluarkan kotoran, membersihkan kotoran, itu menggunakan tangan kiri, ya. Seperti itu. Terus, Ibu di sini yang kedua, Ibu akan menjelaskan yang kedua yaitu dengan cara berwudhu. Bisa berwudhu? Sudah bisa ya kan? Bagaimana bacaan niat untuk berwudhu? Ayo sama-sama kita bacakan halaman Ibu. Ayo, Bismillah. Tata cara berwudu, Ibu akan jelaskan kembali. Pertama, kita menghadap kiblat. Kita angkat tangan kita untuk membaca niat. Nawaitu doa di Rabbil alamin asqoli fardu yadahi ta'ala. Yang pertama ngapain? Ayo, cuci tangan. Habis itu ayo berapa kali? 3 kali. Habis kumur-kumur basuh hidung. Masa tangannya dibersihkan, ya kan? Yang ketiga mau ngapain? Basuh muka dari seluruh wajah ya. Ya, kepala dari kanan lihat. Wajahnya terus terkena ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil alamin. Wassalatu lillahi ta'ala. Cuci tangan, umur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh kepala, basuh telinga kanan, basuh telinga kiri, basuh kaki kanan, basuh telinga kiri. Udah, doa sesudah wudhu nanti akan dibacakan sama-sama ya. Angkat tangannya biar supaya semakin hafal semua. Nah, ketua membaca, kalian ikut membaca. Ikuti, nanti ibu ikut juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tatahirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Terima kasih buat Bapak Al-Faroh. Selanjutnya kita panggil teman kita Suci Ramadhani Pohan. Suci, tolong ya, depan. Coba kamu praktekkan tata cara berwudu yang baik dan benar. Wudhu pertama yaitu baca niat. Angkat tangannya, menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil alamin. Pertama-tama cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh kepala, basuh telinga kanan, basuh telinga kiri, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Baru baca doa. Ayo sama-sama kembali baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni min Terima kasih buat Suci Ramadhani Pohan. Oke, selanjutnya yaitu tadi yang pertama berwudu dan yang kedua yaitu tayamum. Ya kan? Tayamum ini dibaca, niatnya juga dibaca ya. Dan ibu akan menuliskan niat tayamum, tolong ditulis. Ya, colok tulis semuanya ya. Minta duduk.
Dan kesimpulannya adalah, ingatkan ya Nak ya, kesimpulan dari materi pelajaran kita yaitu tentang menjaga kebersihan diri dengan cara tadi apa? Menjaga diri kita dengan cara mandi dengan bersih. Mandi berapa kali? Mandi 3 kali ataupun 2 kali. Jangan 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. 3 kali lebih bagus tadi untuk menjaga kebersihan diri kita. Terus apa lagi? Untuk menjaga supaya bersih dari hadas dan najis kita harus berwudu ya, sesuai dengan aturan yang benar, ya kan? Terus apa lagi? Dengan cara tayamum dan habis itu yang setelah itu apa lagi? Istinja. Membersihkan diri kita dengan cara mensucikan bubur dengan cara cebol ya. Itu dari tolong kesimpulan dari ini tolong sudah kita pahami, sudah kita mengerti, tolong dikerjakan di rumah. Kau kerjakan, kau laksanakan setiap saat sampai kita meninggal dengan kita menjaga kebersihan.